Oke, welcome back to our YouTube channel di Suara Nusantara Center. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bisnis. Dan untuk narasumber kali ini adalah pembisnis muda yang berasal dari Jember. Yang seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Siap. Forum mencari jodoh ini ceritanya. BTW, Mas Miftah nih lagi mencari bendahara masa depan gitu ya Mas ya? Sepertinya seperti itu. Waduh, jangan-jangan nanti kepincut salah satu viewer dari Suara Nusantara nih Mas. Amin. Waduh, amin katanya. Oke. Jadi Mas, kan udah saya katakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong kita perkenalan dulu nih sekilas tentang Mas ini, Mas Miftah. Ya selamat malam Mbak ya. Saya Miftah, lebih dikenal nama pendek saja sudah ya. Mas Miftah gitu. Saya alumni UIN, tapi masuknya waktu itu masih STAIN. Jadi masuk STAIN, keluarnya UIN, ijazahnya UIN seperti itu Mbak. Untuk prodi nih Mas, untuk Prodi saya pendidikan agama Islam gitu. Cuma lari dari kenyataan beban moral karena tidak ngajar malah jadi entrepreneur seperti itu. Lari dari zona nyaman. Lari. Oke, Mas Miftah ini adalah salah satu pembisnis muda yang ada di Jember. Beliau adalah pemilik salah satu bisa dikatakan usaha dari Indoraya, CV Indoraya. Wah, CV Indoraya ya Mas? CV Multiniaga Indoraya. Nah, gimana CV? Multiniaga Indoraya. Nah itu. Nah jadi di sini memang gimana nih Mas? Mungkin kan sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu apa ya sejarah bagaimana untuk memutuskan menjadi pengusaha dan gimana sih nanti kita cerita mungkin itu dulu sih Mas, kita pengen tahu juga nih. Iya, jadi awal itu saya home industry sering terima pakaian, pesanan pakaian seperti itu Mbak ya. Jadi dari rekanan atau kepala dinas itu memang sering sudah dapat dari dulu gitu. Jadi saya sisihkan itu, saya tabung, saya jual apa yang saya punya. Waktu itu saya punya motor, saya jual ya. Akhirnya saya sewa ruko, beli mesin dan segala macamnya. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan sejauh ini gitu Mbak. Tapi kan Mas, untuk memulai usaha yang sedemikian besar ini mungkin ada pahit manisnya nih Mas. Pasti ada beberapa tantangan yang sudah dilalui. Iya. Kayaknya apa aja nih Mas tantangannya kayak gitu tuh Mas? Ya kalau bicara tantangan ya semua adalah, artinya ketika kita berani melangkah maka kita harus juga siap dengan segala konsekuensinya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Sebaliknya ketika kita saya beban moral sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ijazah saya sarjana pendidikan, tapi saya tidak ngajar kan gitu. Sedangkan background keluarga, abah saya juga ada di pendidikan, pensiunan guru, kakak saya juga di pendidikan, kepala sekolah, dan saudara-saudara saya juga di. Jadi nggak ada background wirausaha sama sekali? Nggak ada Mbak. Berarti sama bukan cuma lari dari kenyataan prodi, tapi juga berbeda dari keluarga-keluarga yang lain berarti ya Mas? Iya, ya bisa dibilang gitu. Karena saya punya prinsip ketika kita mau mulai meniti karir, kerjaan apa yang paling enak adalah kerjaan yang menjadi hobi kita, seperti itu. Jadi bicara fashion, bicara outfit, itu saya suka. Gitu. Saya suka. Ya dilihat aja stylishnya beda. Ya saya suka, sehingga saya mencoba masuk ke dunia itu, saya masuk ke dimensi itu, saya pelajari. Akhirnya saya dirikan distro kecil-kecilan inilah Mbak gitu. Lah Indoraya itu sebagai founder manajemen sebenarnya. Jadi saya punya CV juga, saya punya kantor di lantai 2 itu yang bergerak di pengadaan barang sama jasa seperti itu Mbak. Jadi sebagian lalu lalang untuk proyek atau apalah kerjaan dari dinas, insya Allah Indoraya sudah bisa tembus ke sana seperti itu. Iya, berarti kan nanti juga ada beberapa hal yang memicu Mas Miftah ini untuk mendirikan
CV Indoraya itu sendiri? Kayaknya motivasi apa nih Mas yang bisa aku kayaknya harus nih buat usaha kayak gini, aku harus nih punya CV ini, agar apa sih gitu tuh Mas? Karena kan segala sesuatu tuh pasti ada motivasinya tersendiri, ada juga latar belakangnya sendiri kenapa mau melangkah untuk kepada step seperti saat hari ini sampai berani mengambil resiko besar untuk sebuah usaha yang besar ini juga. Iya. Jadi pada awalnya itu kita harus tahu mangsa pasar gitu ya. Iya, Ketika benar. kita mau memulai bisnis, kita harus tahu triknya, kita harus pahami medan, kita harus tahu siapa yang akan kita tuju gitu. Lah Indoraya bergerak seiring berjalannya waktu, memang jasa untuk sebuah legalitas formal itu dibutuhkan. Benar, Ketika Mas. dinas atau lembaga-lembaga yang mengharuskan sounding dengan rekanan untuk menggarapkan proyeknya atau menggarapkan sebuah kegiatannya lah gitu. Saya lihat di sana ada peluang, maka ya sudah, kebetulan waktu itu ada sedikit rezeki, saya legalkan Indoraya, saya buatkan Kemenkumhamnya, saya urus NIB, SIUP, TDP, segala macamnya, saya legalkan semua. Ini anu ya Mas ya, prodi PHI tapi paham tentang bisnis. Wah, keren Ya, keren. dibantu teman-teman sih Mbak, awalnya dibantu senior-senior yang juga ada di bidang tersebut. Sehingga Keren sih. saya tertarik, ya sudah ayo kita jalan bareng gitu. Lalu kita Indoraya buat divisi, yaitu ada divisi WO, kita gerak juga di WO. Oh ada WO juga, Ada wedding juga, organizer. Nah itu atas nama Raya Production gitu. Wah, boleh tahu nih Mas, ada divisi apa aja nih yang ada di CV Indoraya? Di CV Indoraya ada sekian divisi, yaitu Iya. ya tadi kita gerak di WO juga, wedding WO, organizer. wedding organizer. Kita ada di galeri juga yang itu jual outfit. Oh, yang Jadi ini yang ada di belakang ini, salah satu produk-produk yang saya, dipakai sampean kita. juga. Wah, Ya, keren. ini juga di kita Mbak. Iya. Kita juga ada di apa lagi ya? Ya banyak hal lah. Yang jelas kita juga menjadi manajemen dari UMKM yang jalan. Oh, gitu. jembatan, Jadi, seperti jembatan juga Jadi, ya, Mas, ya. Pengennya kenapa saya tidak pakai nama distro? Karena distro identik dengan pakaian terus gitu. Nah, jadi kalau galeri itu bisa kita juga display barang-barangnya UMKM seperti tas yang rajutan orang-orang Jember, benar-benar. topi yang rajutan, terus dompet kan banyak Ya, sekali. kayak ini juga kayaknya ya Mas Ya, ya. ini salah satu produk punyaannya Desa Kelungkung gitu Pak. Javaklo ini brand punyaannya Kopi Robusta. Gitu. Kopi Robusta. Jadi memang di sisi lain bukan hanya mensupport brand sendiri, tapi Mas Miftah ini juga mensupport brand-brand lokal UMKM seperti itu ya Mas ya. Ya. Bener. Wah, hebat sekali ya, dari prodi PAI larinya juga pergi ke bisnis, jauh sekali Mas. Yang biasanya mengajarkan untuk ngajar, tapi Iya. memilih untuk mendapatkan tantangan yang lebih besar. Oke Mas, sebenarnya sih untuk apa sih harapan Mas Miftah memulai usaha ini? Harapannya tuh apa agar nanti Indoraya tuh ingin seperti apa nantinya, seperti itu? Ya. Yang jelas bicara harapan, saya pribadi punya sejuta harapan. Wabil khusus tim saya harus enak lah Mbak, enak lah. Kalimat enak itu ya memang multi tafsir kan gitu. Cuma yang jelas Nyaman lah, nyaman lebih gitu, kepada bersama saya, nyaman. nyaman bersama Indoraya ini, ayo bareng, sinergi bareng, kita membangun bareng. Karena Indoraya bukan dalam kapasitas melanjutkan perjuangan, bukan, tapi Indoraya berdiri dan memulai sebuah perjuangan seperti itu. Karena basically keluarga, basically tim-tim saya ada yang dari entrepreneur, dari bab wirausaha, pengusaha, itu udah ada. Jadi dimulai dari Dimulai nol dari nol. banget. Dimulai dari nol. Tapi benar emang Mas, untuk menjadi orang besar kita emang harus dimulai dari nol. Ya. Mungkin ada Amin, amin. kisah-kisah yang memang sampai detik ini nyentuh banget. Oh iya, saya harus bangkit nih. Apa yang sampai membuat sampean bisa bertahan sampai detik ini tuh apa? Karena merinding ya dengar cerita yang memang orang-orang mau membantu, yang hanya tidak memikirkan dirinya sendiri tapi juga membantu usaha-usaha yang lain. Iya. Apa sih yang sampai tergerak hatinya sampai saat ini? Ya, aku berdiri saat ini bukan untuk diriku sendiri tapi juga membantu orang lain, dan bisa
sampai detik ini kuat untuk menjalankan usaha ini sampai sebesar kayak gini nih Mas? Ya. Ya jadi kalau boleh cerita nih Mbak, cerita atau flashback ke masa lalu saya. Jadi dulu saya memang suka berwirausaha. Saya pernah buka kafe di sampingnya kafe Kolong. Oh di sana. Di kafe itu saya sounding dengan teman saya. Saya juga pernah usaha di bab pertanian ya, oke. bisnis duren waktu itu lagi kuliner oke juga. Marah-marahnya duren itu, jadi saya sewa di Sumber Jambe itu ya. Proses-proses itu yang mengajarkan saya bahwa insya Allah tidak ada proses yang mengkhianati hasil, seperti itu. Ini kata-kata yang memang harus dipegang Mas, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Dannya lagi bicara apa yang mensugesti saya agar saya harus juga bangkit seperti itu. Saya 2017 umi saya meninggal, Pak. Umi saya meninggal, dimana kalau cowok itu kan sandarannya ke ibu kan ya. Iya. Ibu. Kalau cewek biasanya ke ayah seperti itulah. Di sana saya depresi, kuliah saya amburadul, segala macamnya amburadul. Bab usaha saya ya kalau pakai bahasa Madura itu sering usaha tapi ancor pesenah telur ya gitu. Aduh. Jadi dadanya bener. Gimana ya Mas? Ya. Terus Mas? Iya itu. Jadi dari sana saya tentukan sikap, saya sugesti diri saya pribadi bahwa minimal saya harus buat sebuah hadiah lah atau persembahan terakhir kepada umi saya yang almarhum. Saya harus lulus. Wah, berarti posisi itu sama usaha kayak gitu saya belum lulus berarti posisinya. Belum lulus, masih kuliah, kuliah semester 9-10. Lulusnya kan semester 14. Masih 9-10 di batas wajar masih ya. Karena kan waktu itu IAIN STAIN ada maksimalnya kan semester 14. Jadi saya ambil angka maksimal agar saya super gitu aja. Baik. Iya. Lihat dari sana saya muncul keinginan berwirausaha lagi. Saya tunjukkan sama keluarga saya bahwa saya bisa selesaikan studi saya sampai S1 meskipun telat. Yang kedua saya korbankan jatah karena keluarga saya di pendidikan semua Mbak, kakak sampai S2. Saya korbankan S2 saya ambil uangnya Mbak. Saya tidak mau sekolah, saya S1 saja sudah mumet ya. Selesainya sampai tidak karuan. Akhirnya saya minta jatah ke abah saya. S2 saya ambil uangnya, saya buat entrepreneur, saya buat usaha dengan cara saya sendiri tanpa harus mengikuti cara-cara orang lain seperti itu. Ya jadi ini sudah alhamdulillah. Jadi memang dorongan juga dari orang tua juga ya Mas ya, dan per saat ini juga. Iya, dan itu sorry. Yang terpenting ketika kita mau memulai adalah restu. Ingat itu restu dari orang tua. Ketika kamu ada orang tua masih lengkap, ayah sama ibu, sungkem dan segala sesuatunya dilalui dengan bismillah dan direstui orang tua, insya Allah maka hasilnya juga barokah. Iya. Ridallahu fi ridha walidain. Ridhonya Allah ada di ridha orang tua. Wah, jadi kayaknya terharu gitu ya Mas. Saya masih belum ngasih apa-apa ya sama orang tua. Nah, untuk per saat ini nih Mas nih, target untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan untuk CV yang ya Indoraya nih. Lebih gampangnya Indoraya Mas ya. Kepanjangan soalnya kalau baca. Wah, ini saya juga termasuk salah satu deg-deg ini Mas, berkumpul dengan orang-orang hebat. Semoga kecipratan lah nanti. Amin. Saya juga banyak belajar. Jadi kalau bicara tentang doa atau keinginan di masa depan 5 tahun ke depan sampai ke 10, ya pastinya semua orang ingin kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan. Cuma sejahtera yang bagaimana itu yang perlu kita pelajari kan gitu. Secara pribadi saya pengen jadi Indoraya. Saya tidak mau mengklaim saya. Indoraya pengen jadi sebuah wadah kegiatan yang itu ada di titiknya juga UMKM bisa masuk sini, kita pasarkan barang, kita publis barang, kita iklankan barang. Itu mimpi saya. Jadi saya tidak pengen saya pribadi
enak sendiri itu saya dapat. Mimpi yang mulia ya Mas ya. Semoga diaminkan. Dan juga ini akan menjadi kalau kita contoh ya, kita ke Jogja, kita terkenalnya atau kita tahu ikonnya Jogja ada kaos Joger kan itu ya. Kita ke Bali ada kaos identik Bali. Kita ke Banyuwangi ada kaos Using Gelas atau Banyuwangi kan gitu. Nah di Jember harapan saya Raya Galeri ini mampu membuat ikon outfit yang benar-benar ikonnya Jember gitu. Wah, Aga juga ini ya punya bisa dijadikan ikon. Wah, bagus. Ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mas ya. Apa sih yang harapan lagi deh selain UMKM untuk memajukan tadi nih ya, untuk UMKM juga ingin memajukan menjadi jembatan dari UMKM itu sendiri. Juga kita juga berbicara tentang bagaimana nanti Indoraya bisa menjadi ikonik Jember kayak gitu. Apa yang mau disampaikan? Ya motivasi juga sih Mas untuk para pemuda-pemuda yang masih merintis bisnisnya nih. Ini yang sebenarnya kita harus sampaikan seperti itu. Ya, jadi kalau boleh mengutip kalimatnya sang maestro, saya suka banget sama beliau, Bob Sadino. Jadi ada sebuah kalimat yang sugesti saya sampai saat ini, setinggi apapun pangkat kalian, pangkat Anda tetap pegawai, kan gitu. Dan sekecil apapun usaha kalian atau usaha Anda adalah bosnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk melangkah. Zero mistake atau nol kesalahan itu juga tidak terlalu baik karena kita tetap harus belajar. Benar. Ada CEO-nya juga dari Nokia itu kan, dalam berita itu pihak Nokia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya itu justru menjadi kesalahan kenapa sampai sekarang Nokia tidak bersaing dengan Apple, dengan Samsung, dengan Oppo, dengan yang lain-lainnya. Nah itu kita coba lihat melangkah ke sana itu kita ada. Ya, Nokia harusnya belajar dari itu. Benar. Oke. Sudah banyak tadi motivasi yang diberikan oleh Mas Miftah. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih. Juga jatuh cinta ya Mas ya sama brand-brandnya Mas Miftah. Ini juga salah satu brand dari Mas Miftah, kaos clothes-nya ya Mas ya. Local clothes dari Mas Miftah. Wah, ini tertulis Jember. Tapi kelihatan memang nggak menonjol sih Jembernya. Kayak yang memang ya kekinian banget gitu Mas. Kenapa sih Mas kok sampai sejatuh cinta itu sama harus bikin ikonik Jember itu? Ya itu tadi yang saya sampaikan, saya pengen membuat memulai ya Mas ya. Atau memulai dunia fashion yang ada di Jember ini dengan ikon gitu loh. Tadi saya singgung kalau kita ke Jogja, kita terkenal dengan kaos jogernya, identitasnya kan gitu. Iya, Banyuwangi dengan identitasnya, Bali dengan Bali kan gitu. Lah Jember saya melihat bisa kita juga ngarah ke sana, potensinya ada dengan desain semenarik mungkin yang menurut tim kami di Raya Galeri ini harus mendesain apa yang menjadi ikonnya Jember. Wah. Seperti itu, Mbak. Ya, suka. Oke, jadi di belakang ini bukan hanya clothes milik Mas Miftah aja ya Mas ya, tapi juga ada support brand lokal yang memang disupport oleh Mas Miftah. Tapi saya jatuh cinta sih Mas. Tunggu aja grand openingnya nih kapan. Wah. Siap. Nanti saya infokan sama teman-teman. Nanti saya langsung share kemana-mana. Diskon besar-besaran. Wah, diskon besar-besaran, apalagi untuk mahasiswa UIN nih wajib kesini. Kan deket banget ya Mas ya. Ada hijab, fashion cewek ada Mbak. Fashion juga ada. Wah, jadi langsung dari ini. Hijab, apa kalau cewek ya? Kalau tunik, iya ada. Tunik. Celana, sepatu, pokok yang berbau fashion, outfit lah. Kita nyediakan gitu. Oke, siap. Oke, jadi mungkin kayaknya udah banyak banget yang bisa diambil dari Mas Miftah. Terima kasih untuk bicara santuinya saat ini ya Mas ya. Semoga CV Indoraya tetap jaya dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Tetap stay tune di Suara Nusantara Center and see you next time. Jangan lupa mampir di Raya Galeri. Oke, bye-bye. Selamat malam and see you next time.